udah lepasin aja gitu kan. Ya udah lepasin aja. Ya udahlah, aku udah masukin penawaran gitu kan segala macam. Ya udahlah kalau emang rezeki aku pasti dapat gitu ya. Hmm. Nah ternyata pengumuman tuh aku nggak dapat waktu itu tender untuk pembuatan renovasi kantor. Nah dilalahnya pas di tahun nanti di eh, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu lah, tender itu ternyata di hold teh. Oke. Nah ternyata aku dipanggil, disubmit Hmm. ulang. Nah baru banget seminggu yang lalu tuh dikabarin, Bu selamat ya ibu yang menang tendernya. Apa iya ya? Ya Agak aneh. ampun. Ya makanya Aduh, agak aneh banget. ya. Siapa diri aku agar aku clear harus apa aku hidup untuk apa dan bagaimana aku harus bersikap. Mulailah dia mempelajari tentang abundant revolution, tentang bab satu, menguatkan diri dia itu. Tapi kalau bab satu diketahui tanpa tahu bab dua, cara kerja hukum semesta, babak belur juga ya. Dia Capek. mulai mengetahui capek gitu. Di bab 2 hukum kerja semesta kita tahu, oh ternyata realita kita terbentuk cuma pantulan dalam. Hmm, hmm, betul. Ternyata kenapa tender aku nggak jadi-jadi? Kenapa ini uang nggak banyak masuk? Pantesan nggak masuk. Orang dalemannya cemas, sedih, bingung, resah. Mak, aku tuh nggak belum klik gitu loh teh. Itu masih ya mungkin kan dulu aku orang yang masih masih keakuannya tinggi gitu loh. Jadi ya aku tuh ketemu channelnya Mas Hendra Ngajiroso waktu itu ya lihat-lihat dulu gitu dan akhirnya ketemulah yang kelasnya TPB. Nah itu kok aku lihat-lihat kayak kok kayaknya agak beda gitu loh, agak bisa lebih apa ya kayak lebih mudah gitu loh teh untuk diikutin, untuk dicerna gitu. Nah, aku sampai sekarang jujur aja, aku belum melakukan quantum jam. Aku masih releasing, releasing gitu. Cuma kayak apa ya? Miracle-miracle itu kok malah datang sendiri gitu. Aku nggak tahu juga ya. Agak aneh sih gitu. Nah gitu. Nah, pertama kali waktu aku join itu aku karena sekarang tuh aku tuh karyawan. Aku juga punya usaha sendiri di bisnis civil construction. Nah, waktu itu karena aku sempat ketipu sama rekan bisnis aku. Nah, itu kan lumayan banyak ya. Itu aku dari modalnya adalah jual rumah. Ketipu sampai sekarang sih belum balik, udah biarin aja sih. Gitu sih pikirnya. Nah, setelah itu aku join kelasnya TFEB. Nah, aku belajar dari mulai bab satu untuk mengenal jati diri kita dulu tuh siapa. Tuh. Dan sampai sekarang pun aku masih belajar. Yang paling yang aku paling ingat itu adalah kita mendapatkan ketenangan batin. Itu yang paling utama. Sebelum aku tuh bisa manifest-manifest, aku nggak ngerti ya apakah itu manifest aku terwujud atau gimana. Cuman aku pikir sekarang tuh aku berbeda tuh, dari yang dulu. Gitu. Nah, dulu tuh aku ngeyel banget kayak misalnya, oh aku nggak dapat dapat ya tender di bisnis aku gitu kan. Nah, aku ini berpartner dengan salah satu developer besar lah di Indonesia, Jak- Jakarta gitu. Kok orang-orang terus yang dapat tender ini gitu loh. Aku masukin gitu. Kok nggak dipanggil-panggil? Tapi setelah aku ikutin kelasnya TVB, nah aku rilis. Aku mungkin waktu itu pernah ya WA TVB gitu, teh aku mau Ya, tender gitu kan. ya, aku ingat itu. Gitu. Terus ya udah lepasin aja gitu kan. Ya udah lepasin aja. Ya udahlah, aku udah masukin penawaran gitu kan segala macam. Ya udahlah kalau emang rezeki aku pasti dapat gitu ya. Hmm. Nah ternyata pengumuman tuh aku nggak dapat waktu itu tender untuk pembuatan renovasi kantor. Nah dilalahnya pas di tahun nanti di eh 3 bulan atau 4 bulan yang lalu lah, tender itu ternyata di hold teh. Oke. Nah ternyata aku dipanggil, disubmit Hmm. ulang. Nah baru banget seminggu yang lalu tuh dikabarin, Bu selamat ya ibu yang menang tendernya. Apa iya ya? Ya Agak aneh. ampun. Ya makanya Aduh, agak aneh banget. ya. Apa iya ya? Kan itu udah lama banget gitu loh. Aku aja udah lupa. Dia datang lagi. Nah aku baru banget tadi pagi tuh ikut kick off projectnya gitu. Dan alhamdulillah semuanya lancar. Nah lalu untuk yang di pekerjaan aku, karena aku kan masih bekerja. Aku masih karyawan. Kebetulan aku adalah project leader untuk melit beberapa negara, 7 negara. Nah salah satu kemarin barang aku ya teh, itu ketahan di bea cukai biasa nggak? Kayak gitu. Nah, Hmm. aku nggak tahu kenapa ya. Kok aku pengen ngomong sama barangnya gitu. Iya, keren. Bahasa Sabtu, jiwa, bahasa jiwa. nggak tahu. Sabtu kemarin tuh
Aku ke sana, bea cukai tutup. Aku cuman bilang ke barangnya tuh, kamu kamu ngapain sih lama banget di sini? Gitu kan. Kamu kamu emang nggak mau bantuin proyeknya aku? Kalau nggak aku di penalti loh, banyak loh. Aku bilang gitu. Nah, aku baru mau pulang, dilalahnya ditelepon sama kepala kantor tuh. Bu, ini segelnya udah bisa dibuka. Apa iya? Itu kan agak aneh. Kenapa gila ya aku gangguan jiwa. Aku cuma mikir gitu. Itu di hari Sabtu itu langsung segel dicopot. Itu langsung dikirim teh. Langsung Masya Allah. dipasang. Kayak aku, ya ampun aku bilang ini apa ya? Aku tuh sampai kadang sedih gitu. Kadang aku tuh nggak pernah yang quantum jamin apa aku mau apa enggak. Aku cuma ikutin yang bangun tidur, mau tidur, sadar nafas syukur itu aja. Oke. Udah sampai yang ibaratnya kayak semut aja biasanya kan kalau ada semut gitu ya, apa di kamar mandi atau apa, aku semprot. Sekarang enggak. Ya udahlah biar aja gitu. Udah gitu aja. Tuh. Terus sekarang aku lagi mau coba nih buat ibu aku supaya bisa ikut kelasnya TPB yang privat gitu. Aku Wow. lagi bujukin nih si mamaku karena dia agak keras sih. Nah, aku lagi coba untuk Standing love aja sayang. sending love, ya sending love terus gitu. Kan dia sakit lutut ya teh. Jadi kalau Mm-mm. malam tuh aku sending love. Nah dia pas bangun tidur tuh, Iko ini lututnya Mi agak enakan ya. Oh iya kali ya. Aku cerita-cerita, aku bilang, Mi aku tuh ikut ini loh, ngaji Mm. Roso gitu. Nah ibuku bilang gini, apa itu? Itu yang di YouTube ya? Iya, ini loh TVB itu loh. Nih yang enak kan mukanya aja auranya enak aku bilang gitu. Cuman kalau Mas Hendra kan aku belum pernah lihat gitu kan. Gitu. Nanti di Bali dia muncul dia. Itu. Aku Oh, bilang belum gitu. pernah lihat ya, Mbak ya? Belum pernah lihat. Oh, belum. Aku Belum pernah mau. Kita lihat. bersama dia nanti di Bali. Aku belum bisa ikut yang Bali karena rencana mau ada umroh. Jadi aku mau daftar yang retreat. Sekalian aku mau minta tanda tangan langsung bukunya Pak Wayan. Sip, Gitu. Aku beli terus bukunya beliau. Tiap sip. kali Benar. Kak Dara tuh ada status kan bukunya beliau. Nah aku selalu tuh Kak Dara aku mau pesan. Tuh. Aku baru selesai baca yang dialog rahasia. Aduh itu Mm-mm. nyes Aduh, nyes banget ya. mantap lah ya. Nyes banget itu kayak. Meleleh deh pokoknya Aduh, bacanya. iya aku Sama baru itu, selesai nih. sama ada bagus lagi tuh. Yang mana tuh? Bukunya Mas Riko yang Satsang, Hmm. The Black Book. Udah baca belum? Black Blue aku udah baca, itu aku udah Oke, beli oke. juga. Oke, oke, Makanya oke. aku bilang, sama aku bilang gini, aduh ini kok bisa ya orang nulis sampai segininya ya. Keren banget. Gak tahu mereka terbuat dari apa sih sekeren Gak itu. tahu aku loh, gitu sampai aku tuh mikir ya kayak ini aku rasa kayak dejavu ya, gitu. Ketemu sama keluarga besar AR gitu ya. Jadi aku nggak merasa kayak, loh kok bisa ya ada manusia-manusia seperti ini gitu. Ini dulunya nih apa ya, gitu. Gak paham gitu. Kok bisa ketemu-ketemu sama nih yang orang-orang hebat begini gitu dan Bentar, bisa bentar. Aku pause sejenak deh. Aku ah, pause sejenak deh. Aku tuh seneng banget ya obrolan sore hari ini tuh aku nonton sampai selesai, sampai mau selesai. eh jadi Mbak Rian sama Mbak Niar, nanti kalau misalnya ada teman-teman alumni mm, pengen sharing, minta kontak person gitu, udah masalah kan ya? nggak Boleh masalah ya. Mas, Oh, udah boleh masalah. boleh Senang Stay Mas, forward ya. sharing boleh, tabungan iya semesta. Yes, oke, iya. oke, 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 oke. Sip. Ya udah. Tapi aku tuh nggak punya ini loh Mas, IG apa itu TikTok. Aku ini tag, aku punya cuma punya WA itu tuh nonton Gak YouTube apa. gitu loh, Aku juga nggak pakai IG gitu, TikTok pribadi gitu. nggak punya Nggak amat lah. gitu. Karena aku yang ibaratnya kayak orang-orang tuh suka kan, apa nih aku kayak kudet banget ya gitu, kurang update gitu. Cuma aku senang baca. Terus tadi setiap kali kayak Mas Hendra atau Mbak Dara tuh di satu tuh ada buku baru. Nah itu aku beli. Tuh, Keren. tuh. Keren. Ya, Itu karena nanti aku kita baca ini ya. baca terus gitu loh. Nanti kita retret bareng Teteh ya di Jakarta ya. Nggak Oh, ketemu di Bali, ketemu Mbak di Jakarta ya Niar. Niar. Ya, Iya, oke. karena aku mau itu tanda tangan langsung gitu loh Yes. penulisnya. Nanti aku ini, Dong. aku wawancara dirimu khusus deh nanti, Mbak Niar. Biar ada kenang-kenangan yang Iya, rekaman iya offline aku gitu. merinding ya. Ya, soalnya vibes-nya nyenengke gitu loh, orang Jawa itu. Seneng aku lihat. Iya, Mbak Niar tuh kayak menyenangkan gitu loh orangnya. Wajahnya juga natural banget Mas. dulu aku nggak gini loh. Aku dulu sedih. Oh ya, oke. Beneran. Nah, 227 ya Niar. Iya, 227. Terus aku cermin 227 ingat gitu. Mau WA apa TTPB aja aku WA enggak ya. Ah, aku malu gitu. Jadi terus sekali doang tuh aku ya kan. Mm-mm. Teh aku mau tender gimana Yong teh gitu. Udah Oh, lepasin aja nggak apa-apa. Ya wis lah
Ya udah, mau dapat mau enggak ya udah. Ya Tapi karepmu lah. kalau aku sedikit sedikit Heeh. menangkap dari ceritanya Mbak Niar itu sih, Mm-mm. itu terjadi dengan mudah, kemudian bisa melupakan dan akhirnya ada panggilan tender. Itu karena ini Gak sih tahu. quantum identity sih. Jadi Ya, identitasnya udah baru, udah ganti, udah berubah gitu. Memang yang nggak gampang itunya sih, makanya pentingnya kita susah. Ya. ketemu di acara Hmm. offline, ikut apa kelas pengembangan diri itu dalam rangka untuk Mm-mm. itu gitu. Dan itu benar-benar yang aku juga nggak paham digerakin oleh apa, siapa gitu. Cuma aku bersyukur aja gitu. Sampai pun tender aku bingung teh. Ini aku biayanya dari mana ya? Aku nggak ada uangnya nih 1,5 kan. Tiba-tiba ada telepon, dia kenalan lama aku. Nah dia bilang, Mbak, udah nggak apa-apa, aku danain. Masalah bagi hasil, enaknya Mbak Niar aja. Wah, Wih, ya masa loh? wow, Gitu. Aku bilang, Ya Allah, iya apa bisa ini? semudah itu gitu ya. Prosesnya Iya, terbentuk bisa bisa semudah gitu itu ya alurnya ya. iya makanya aku bilang, wah ini benar-benar banget ya. Energi itu loh. Yang penting, yang TPP bilang kan, kalau lagi ada kesel atau gimana, ya udah diterima aja gitu. Terima aja. Sampai aku tuh yang tim aku tuh kan banyak ya Mbak tersebar di ASEAN, Jepang, Korea juga. Dulu mereka tuh keras kepala banget teh. Hmm. Tapi sekarang setiap kali aku ada tim meeting, kita Heeh, video, kan kita heeh. on cam semua. Ah, ya. Mereka tuh yang mau dengerin dan aku bilang, ya udah kamu kalau stres dirilis aja. Gitu. Iya, Terus mereka gini, oh iya betul betul. Itu jadi vibe-nya tuh jadi kemana-mana gitu. Bisa Masya ya. Allah. Bingung aku Iya. juga. Sampai aku tuh udah nggak mikir lagi ngeliat saldo tabungan aku di ATM berapa. Yang enggak gitu. Jadi ya udah bayar bayar aja waktunya bayar bayar gitu. Jadi kayak ya udah hidup itu kan dijalanin. Aku harus menjalani peran aku. Itu kan kata bukunya Pak Wayan. Ya udah Iya, begitu betul. aja gitu. Enak kan? Jadi gampang. Berarti kamu rutinitasnya yang sadar nafas syukur, Sadar nafas syukur, ya, rilis. terus rilis, Dua itu aja rilis sebetulnya ya. dua aja. Aku belum Sending quantum love. jam, sending love. Ya. Itu aja. Karena kalau quantum jam tuh aku juga bingung gitu ya karena aku mau minta apa ya? Gitu. Bingung gitu. Jadi kayak aku mikir lebih kepada ya udah Mm-mm. aku harus Paham paham. membina hubungan aku dulu dengan sekitar aku, terus dengan semua lah. Sampai aku tuh di rumah ada itu ya pohon em, apa namanya Wijaya Kusuma. Aku tiap malam tunggu dia mekar. Aku sampai ngobrol Mm. sama dia. Iya, aku kayak Oke. orang gila Oke, gitu. bentar, aku pause sebentar. Eh, Teman-teman yang live YouTube di apa live TikTok di Ngaji Jawa pindah aja ke Ngaji Roso karena di Ngaji Jawa agak lag ya. Pindah ke akun Ngaji Roso ya. Karena lagi seru-serunya nge-lag katanya yang di Ngaji Jawa. Pindah ke Ngaji Roso teman-teman, lancar ya. Oke, lanjut Mbak Niar. Lanjut Mbak Niar. Ya, dan itu aku seumur hidup baru mengamati, aku baru menyaksikan gimana bunga Wijaya Kusuma itu mekar. Dan hidupnya dia cuma singkat ya, ya, Teh, ya. Dia mekar jam 1 malam, besoknya 10 pagi sudah nggak ada. Udah jatuh ya? Udah jatuh, itu udah nggak Oh, ada lagi. Makanya aku bilang sesingkat itu hidup. Ya udah dinikmatin aja. Masya Allah, Nia. Jadi sedih ya. Keren. Ya, Teh, Mm. eh apa moral story dari cerita hidup Mbak Niar yang barusan kita dengar bersama-sama Teh? Iya, hari demi hari, Mas Hendra dan aku justru yang banyak belajar ya, Mas, dari teman-teman. Ya, ya. Benar-benar banyak menyimak gitu, melembutkan rasa gitu, mendengar cerita teman-teman. Mbak Niar sebelum belajar di batch 10 itu situasinya dia tendernya nggak gol-gol, Mas. Ya, aku Terus, single parent juga. Aku hmm, tinggal suami aku tuh berapa tahun ya? 16 tahun. 2 anak. Tuh. oke, dia single parent, terus tendernya kebetulan ada macet, sehingga tentunya yang Mm. terjadi pada hidupnya Mbak Niar itu kecemasan yang nggak berhenti-berhenti, rasa hati yang nggak tenang. Jadi Mbak Niar itu, Mas Hendra, berangkat ke kelas tuh dalam situasi seperti ini, situasi yang nggak bisa senyum, boro-boro Gak senyum, bisa. emang dia nggak tenang gitu. Emang nggak tenang. Rumah udah dipakai modal, udah dijual. Aduh, uangnya dibawa lari. Oh gimana? Situasi yang bertubi-tubi. Nah,
Perenungan ya, bukankah situasi ini juga yang terjadi sama mungkin sebagian Yang teman-teman yang lain. menonton video pada Hmm. saat ini? Coba renungkan pelan-pelan. Yang bisa menolong diri kita itu hanya diri kita sendiri, nggak ada orang lain. Dan aku terima kasih banyak Mbak Niar sudah mau mengambil keputusan untuk menolong dirinya sendiri, untuk terbuka hatinya, untuk terbuka rasanya hatinya, untuk mengetahui siapa diri dia. Dan itu yang menjadi landasan paling pertama. Siapakah diri kamu? Sadaran tentang, oh ternyata hidup nggak cuma cemas-cemas kayak gini doang ya. Hidup itu nggak hanya sekedar setiap hari meratapi nasib gitu. Hidup itu ternyata nggak harus cemas terus gitu. Akhirnya mulai belajar untuk melangkah mengambil keputusan, oke, aku mau tahu lebih banyak tentang siapa diri aku, agar aku clear harus apa aku hidup, untuk apa dan bagaimana aku harus bersikap. Mulailah dia mempelajari tentang Abundant Revolution, tentang bab 1, menguatkan diri dia itu. Tapi kalau bab 1 diketahui tanpa tahu bab 2, cara kerja hukum semesta, babak belur juga ya. Dia Capek. mengetahui capek gitu. Di bab 2 hukum kerja semesta kita tahu, oh ternyata realita kita terbentuk cuma pantulan dalam. Hmm. Tuh. Ternyata kenapa tender aku nggak jadi-jadi? Kenapa ini uang nggak banyak masuk? Pantesan nggak masuk. Orang dalemannya cemas, sedih, bingung, resah. Itu Tuh. sebabnya kenapa daily rutin itu penting sekali dilakukan. Mbak Nia di sini simple, daily rutinnya cuma sadar nafas syukur doang. Hampir semua orang bisa sadar nafas syukur, semua orang bisa napas kan? Ini Iya. praktek paling gampang ya Nir ya. Iya, Cuma disuruh panduan napas ya. doang, terus kamu sadar gitu. Sadari, Panduan aku napas. tuh yang itu loh, suaranya TPB yang ada di kayak di puncak pegunungan itu kan, pernah share video. Iya, ya aku Nah, share itu itu. aku di depan aku sambil aku Ya. sadar nafas syukur. Itu yang selamat Padahal itu pagi. pendek ya. Pendek. Pendek cuma 3 menit doang itu Tuh, rekaman video sadar nafas tuh aku syukur. Voice. ulang-ulang terus tiap pagi itu. Aku ngerasa ada di situ sih. Itu. Mulailah ada tenang di situ ya. Ada rasa Iya, tenang udah kayak menyelimuti. kayak magnet gitu. Jadi kayak sekarang pun sholat pun kayak berdoa, ya udah syukur aja. Minta juga Iya, apa yang mau dipinta orang udah ada. keren. Jadi kuncinya tetap di bab 1, Mas. Di mengetahui kamu siapa dan praktekin. Jadi kalau cuma tahu kamu siapa, nggak jadi lifestyle. Nggak jadi lifestyle kamu untuk bersyukur di pagi hari. Itu pun enggak. Karena kita harus mode-nya, mode berkelimpahan, mode happy, mode syukur gitu. Oke. Jadi Tuh. kenapa Lanjut pada teh, akhirnya lanjut teh. perubahan itu ada? Ya tadi itu, Mas. Mm-mm. Rilis, sadar nafas syukur, dan sending love. Itu udah kunci sih. Oke. Tanpa meminta juga ternyata kemudahan itu datang. Dan satu lagi Mas, aku mau kasih tahu. Di kisahnya Mbak Niar ini ya, teman-teman terbuka untuk menyadari bahwa kita, dalam porsi kita, itu adalah do the best ala kamu, best effort, lakukan ala kamu yang terbaik. Mau bekerja ya udah do the best aja, kamu alirin kebaikan dan do the best pekerjaan kamu. Tapi area hasil boleh nggak dilepasin aja. Berikan Oke. aja sama kecerdasan semesta yang ngatur segalanya. Itu dalam kisah Iya. Niar yang akhirnya dia Iya. surprise. Iya. Ya, teman-teman Sama yang ya. sebelum dilanjutkan, teman-teman yang di akun Ngaji Jawa pindah ke Ngaji Roso aja. Habis ini mau kita matikan karena kurang lancar. Dan teman-teman tadi banyak yang tanya informasinya kalau mau privat ya. Nah, itu udah ditulis. Teman-teman yang mau privat sama Teteh, nanti silahkan hubungi Mbak Dara atau chat aja kontak yang ada di bio TikToknya. Pindah ke akun Ngaji Roso aja semuanya ya sekarang ya. Nah, nah itu udah di chat sama Mbak Lala, teman-teman tadi yang tanya. Jadi aku pengen coba share 4 audio yang akan teman-teman dapatkan nanti di Quantum Enlightenment tanggal 15 Desember. Itu nanti Teteh akan start ngasih materi sekitar 2 jam. Iya, sekitar Ya, 2 jam ya. 2 jam dari jam 7 hari Iya, Kamis. sekitar 2 jam lah ya, jam jam 7 sampai jam 9 malam lah ya. Nanti kita akan dapat audio sadar nafas syukur, audio rilis quantum enlightenment, audio beautiful assumption quantum enlightenment, kemudian audio quantum jam dan let it go. Nah, itu nanti akan kita kasih buat teman-teman yang ikut acara quantum enlightenment tanggal 15 Desember. Oke Teh, lanjut lagi Teh. Ini nih bener-bener kita dapat guru baru, 2 guru baru ya, sahabat baru yang Hendra, Masya Allah, seneng banget aku. Di dalam kehidupan ini, siapapun yang hadir dalam hidup kita itu guru kehidupan kita, Mas Hendra. Sekali lagi di sini aku mau bilang, nggak bosan-bosan bahwa aku adalah teman seperjalanannya
teman-teman semua gitu. Nggak ada yang lebih di antara kita. Dalaman kita sama energi tanpa batas. Jadi aku selalu bilang begini Mas sama sama teman-teman kita, keluarga kita. Pada saat misal aku ngajarin cara rilis tiara gitu ya, metode tiara. Aku bilang sama teman-teman silahkan dieksplor ala teman-teman, nyamannya teman-teman, tapi kurang lebih esensinya itu. Esensinya akui rasa itu ada, terus duduk untuk merasakan rasa itu. 3 sampai 5 menit jangan ditolak, rasakan penuh. Nah, nantinya kapan waktunya, bagaimana proses dan lain-lainnya, teman-teman bisa eksplor sendiri ala kenyamanannya kamu, gitu Mas. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dengan cara, Mas. Begitupun TVB cara nafas syukur gimana sih? Ya napas biasa aja gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sebetulnya. Panduan aku kasih, tapi kalau teman-teman mau mengeksplor, mau memodifikasi ala kamu, nyamannya cara kamu, itu memang harus dilakukan dengan hati yang riang, hati yang bahagia dan nggak ada paksaan, dan rasa hati yang gembira gitu. Mbak Niar ini kenapa manifestasi terjadi? Karena dia riang melakukan itu. Dia bahagia, gembira melakukan itu. Sampai bunga Wijaya Kusuma diajak barang yang nyangkut di bea cukai diajak ngomong, itu kan tanda kegembiraan hatinya bertemu dengan diri dia, bahwa everything is energi, segalanya itu energi. Kita jangan lihat benda mati loh. Di dalamnya dia ada atom yang bergerak sebetulnya. Dia juga punya vibrasi, punya energi vibrasi juga gitu. Jadi di sini penting kita mengulas dari kisahnya Mbak Niar. Ternyata di sisi kita do the best effort, lakukan yang terbaik dalam versimu, tapi jangan lupa area hasil, area kecerdasan semesta yang maha mengatur, yang maha tahu yang terbaik buat kita. Hasil lepasin aja. Jadi hari-hari kita lifestyle-nya itu sadar nafas syukur atau bersyukur. Kalau kamu merasa ada trigger tertentu kamu nggak nyaman, kamu cepat-cepat untuk duduk sama rasa itu, larutkan, izinkan terurai ke cinta tanpa batas, lepaskan. Setelah itu, ada kondisi-kondisi tertentu sama orang-orang sekitar kamu, entah kamu diomongin, entah kamu digosipin, entah kamu dibikin uang kamu pada akhirnya hilang kayak Niar gitu kan, dihianati kah, entah itu dirugikan kah, tugas kita hanya sending love-in mereka, nggak usah menilai, nggak usah menghakimi. Kenapa? Karena mereka-mereka itu pantulan kita. Karena mereka-mereka itu adalah gambaran dari lapisan endapan emosi kita yang belum selesai saat masa kecil kita dulu. Mereka-mereka itu hanya tukang pos yang diutus untuk hadir dalam kehidupan kita, untuk mengingatkan masih ada yang belum selesai di dalam diri kamu. Makanya mereka muncul lagi, ada lagi, ada lagi. Coba lihat kisahnya Rian. Ketika dia sudah rajin merilis, kerasa nggak? Itu yang ngeselin-ngeselin kayaknya sedikit-sedikit udah pada berkurang ya Rian? Ya Mbak Rian ya? Bener nggak? Sedikit-sedikit pasti udah berkurang. Dari orang-orang yang toksik-toksik, yang nggak menyenangkan. Tadi Mbak Riannya cerita, kalau dulu tim tuh gimana gitu. Tapi sekarang tim-timnya Mbak Rian di ASEAN, di Jepang, sama di Korea, itu udah mulai bisa mendengar untuk, pada akhirnya kalau ada sesuatu yang nggak nyaman, Rian langsung announce. Dirilis aja. Mbak Niar juga sama seperti itu. Dirilis aja gitu. Jadi buat hidup itu simple dan menyenangkan, Mas. Karena setiap perjalanan hidup sebetulnya adalah sebuah rasa syukur dalam perayaan, Mas. Sip. Tuh. Ya, teman-teman. Jadi kita nanti akan jumpa dengan Mbak Niar di Retreat Nasional Ngaji Roso, Jakarta. Hotelnya kita siapin, pokoknya acara Ngaji Roso minimal bintang 4 ya. Terus yang reuninya nanti kita akan jumpa sama kakak Rian di Sydney, di Australia. Nanti di Hotel Aston, Denpasar, Bali. Itu pasti seru ya. Jadi rata-rata teman-teman setelah ikut kelas offline tuh lanjut Mas Hendra, lanjut ikut reuninya. Rata-rata kayak gitu sih ya. Pulang-pulang ya Mas. Paling aku nanti bertahan di sana 1-2 hari lah ya, pengen jalan-jalan sama kru gitu ya. Kalau TVB mungkin jalan-jalan sama pacarnya kali ya. Pulang gitu. Spill nih. Nah, oke. Mas Hendra, di Desember ini kita ada 3 agenda ya Mas ya. Ada Quantum Alignment tanggal 15 Desember. Itu khusus buat yang belum ikut kelas ya. Ini Quantum Alignment 15 Desember. Lalu ada lagi kelas di batch 20 offline ya di Bali. Dan ada momen Abundant Revolution dan itu terbuka buat umum ya Mas Hendra ya. Ya ini penting ya, karena ternyata masih banyak yang beranggapan bahwa acara reuni itu
menurut teman-teman itu khusus alumni. Enggak, teman-teman. Ini Enggak. acaranya umum, hanya saja untuk HTM-nya beda. Kalau alumni 1 juta, kalau non alumni artinya untuk orang umum itu teman-teman 1,5 juta ya. Teman-teman nanti sudah include makan malam, cafe break, dan teman-teman bisa mengikuti semua materi dari awal sampai akhir, dan materi-materi baru nanti juga disampaikan di reuni. Itu tugasnya Teteh nanti untuk menyampaikan itu. Teman-teman yang online, karena acara reuni ini kan hybrid ya, teman-teman bisa ikutin dari rumah. Yang di luar negeri, anak buahnya Mbak Juju kebanyakan daftar, memang ada harga khusus ya untuk yang teman-teman di 227 ya. Biasanya di-handle sama Mbak Juju, dan sampai detik ini kurang lebih sekitar 280-an yang sudah daftar reuni, teman-teman. Silahkan, kalau untuk yang batch 20 masih ada sekitar 40 seat ya buat teman-teman, bisa manfaatkan itu untuk bisa belajar langsung dengan Teteh. Kan kadang ada yang males kan, ribet Zoom enak ketemu langsung kayak gitu. Nah, itu momentum buat teman-teman untuk bisa belajar sama Teh Feby secara langsung. Saya pikir itu Teh, kita harus Masya mengucapkan Allah. apresiasi yang sebesar-besarnya Ada buat guru-guru Mbak kita nih. Niar, Mbak Rian yang Makasih telah banget. meluangkan waktu buat sahabat-sahabat di Badan Revolution di Ngajiroso. Kita doakan sending love buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh. Masya Allah. Mudah-mudahan cepat bisa terlewati ya. Ujian ini mudah-mudahan pertanda teman-teman mau naik level semuanya gitu ya. Dan mudah-mudahan dari case ini Pak Prabowo segera ambil tindakan tegas dong Pak ya. Sikat mafia-mafia tambang, mafia-mafia hutan dan lain sebagainya demi masa depan Republik ini Pak. Nah, Betul. oke, teman-teman, Teh Feby mungkin ada closing. Teman-teman, aku cuma mau nyampein siapapun yang menonton video ini, hari ini kita menyaksikan kisah yang sangat luar biasa. Dari terpuruknya seorang Mbak Rian dan situasi putus asanya juga seorang Mbak Niar. Mereka tumbuh dengan luar biasa di titik sekarang penuh senyum, lihat wajahnya dua-duanya tuh bener-bener berseri banget gitu. Berseri bukan karena dari luar memberikan apa, tapi karena udah ketemu di dalam ada harta karun luar biasa untuk kebahagiaan kamu yang gak akan pernah bisa habis kamu rasain syukurnya. Jadi di sini teman-teman semua di luar sana, jangan merasa sendiri ya. Ketika mengalami badai apapun yang kamu lalui dalam kehidupan kamu, selalu ada cinta tanpa batas yang selalu memanggilmu dalam kasih sayang. Dan Mas Hendra dan aku di sini betul-betul sangat terbuka untuk keluarga baru, siapapun itu. Yuk, bareng-bareng yuk. Kita bertemu kedamaian, kita bertemu kebahagiaan. Jangan pernah merasa sendiri. Allah dekat, Tuhan dekat, solusi dekat, dan selalu ada solusi. Ketika kamu tenang, hening, masuk ke dalam. Solusinya ada di dalam. Dan itu adalah keindahan diri kamu sendiri yang perlu kamu sadari mulai dari sekarang. Oke? Ya. Masya Allah, Mas Hendra, Ya. terima kasih banyak. Ya, aku juga makasih Teh. Makasih juga buat Mbak Rian dan Mbak Niar. Dan satu terakhir, mulai besok Ngajiroso akan 2 hari 2 malam ada di Surabaya dan sekitarnya. Tepatnya di Best Western Papilio. Jadi teman-teman, jika ada sahabat, alumni, serta Badan Revolution yang ingin berbagi kisah, silakan. Kami sangat terbuka, welcome. Kita pengen ngobrol-ngobrol. Atau mungkin bagi siapapun yang ingin menyampaikan pengalaman hidupnya yang dinilai mampu menginspirasi dan menggerakkan sahabat semuanya untuk bertumbuh, baik dalam konteks intelektual, finansial, maupun spiritual, Ngajiroso sangat terbuka. Silakan nanti hubungi admin aja. Pengen ketemu Mas Indra, pengen ketemu Ngajiroso, pengen ngobrol di Ngajiroso, monggo semuanya teman-teman ya, mulai besok siang ya. Oke, terima kasih ya Mbak Rian, sehat selalu ya. Ya, oke, Mbak Niar, sukses selalu, bahagia selalu. Makasih, dadah. Dadah. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Bye.